Selamat datang di video praktikum isolasi kafein dari teh. Pada praktikum ini akan digunakan alat-alat microscale untuk ekstraksi, isolasi, dan pemurnian kafein dari teh. Bahan-bahan yang digunakan dalam praktikum ini, yang pertama ada teh, di sini kami menggunakan teh hitam, kemudian ada sodium sulfat, dan juga sodium karbonat. Untuk pelarutnya, kami menggunakan air dan juga DCM atau diklorometan. Kita mulai praktikum dengan menimbang sekitar 2 gram sodium karbonat. Fungsi dari natrium karbonat ini yaitu bertindak sebagai basa untuk memisahkan senyawa kafein dengan senyawa lainnya. Kali ini kami mengekstrak kafein dengan metode detokta. Sederhananya seperti merebus. Jadi, kami memanaskan 15 ml air dengan hot plate. Kemudian, setelah air panas, kami masukkan sodium karbonat yang telah kami timbang. Kemudian terus diaduk hingga sodium karbonat benar-benar larut. Setelah itu barulah kita memasukkan kantong tehnya. Setidaknya dalam satu kantong teh terdapat 2,4 gram teh di dalamnya. Kemudian kita seduh atau kita rebus teh tersebut selama 5 menit. Setelah 5 menit atau setelah dirasa cukup, kita bisa sudahi proses detoktanya. Kemudian kita biarkan teh tersebut dingin. Setelah itu, kita juga bisa memeras kantong teh tersebut sehingga semua ekstraknya benar-benar kita dapatkan. Tapi tetap ingat untuk hati-hati supaya kantong tehnya tidak ikut robek. Kemudian, sebelum ekstraksi lebih lanjut, kita saring terlebih dahulu ekstrak yang telah kita dapat dari proses detokta menggunakan kertas saring. Ekstrak hasil proses detokta tadi kemudian dilanjutkan untuk proses ekstraksi cair-cair dengan corong pisah. Sehingga kita perlu untuk merakit corong pisah pada statif dan klep. Ingat untuk selalu berhati-hati saat merakit alat. Untuk ekstraksi cair-cair ini, kami menggunakan pelarut DCM atau diklorometan, karena kafein mudah larut dalam diklorometan. Pada ekstraksi cair-cair ini, kami lakukan sebanyak 3 kali pengulangan. Pada setiap pengulangannya, kami menggunakan 2 mili DCM. Setelah pelarutnya siap, pada corong pisah kita masukkan terlebih dahulu ekstrak yang tadi kita peroleh dari proses detokta. Ingat untuk memasukkan pelarut DCM-nya. Lakukan proses ekstraksi dengan mengocok corong pisah yang berisi ekstrak dan juga pelarut DCM tadi. Setelah proses ekstraksi, diamkan sebentar hingga terlihat adanya dua fasa pada corong pisah. Fasa yang berada di bagian atas merupakan fasa air, dan fasa yang berada di bagian bawah merupakan fase DCM. Fasa yang diambil merupakan fasa bagian bawah yang merupakan fasa DCM. Dan inilah penampakan fasa DCM yang berisi senyawa kafein. Perlu diperhatikan bahwa larutan tersebut mungkin saja masih mengandung air. Maka dari itu, kita perlu sodium sulfat untuk menyerap air-air yang masih tertinggal pada fase DCM.
Setelah air diikat oleh natrium sulfat, kita bisa memisahkan kedua larutan tersebut dengan cara dekantasi. Dan beginilah penampakan fase DCM yang telah dihilangkan airnya. Setelah proses ekstraksi, ternyata volume ekstrak yang didapatkan kurang dari 50 mili. Maka dari itu, selanjutnya proses evaporasi akan dilakukan dengan mengalirkan gas nitrogen pada larutan tersebut. Hal ini bertujuan untuk memekatkan sampel yang kita dapat. Dan inilah hasil dari evaporasi pengaliran nitrogen pada sampel. Sampel memang terlihat sudah pekat, tapi tetap saja sampel ini masih merupakan ekstrak kasar kafein. Sehingga perlu untuk kita murnikan lagi. Untuk pemurniannya akan dilakukan dengan teknik sublimasi. Dengan cara sublimasi, kita akan mampu untuk memurnikan kafein pada tekanan atmosfer. Pertama-tama, kita siapkan tabung sentrifuge yang sudah diisi es atau air yang dingin. Kemudian, tabung sentrifuge tersebut dimasukkan pada labu Erlenmeyer tempat ekstrak kafein kasar tadi. Tabung sentrifuge tersebut akan menutup mulut dari labu Erlenmeyer yang berisi ekstrak kasar kafein. Kemudian, dipanaskan secara perlahan menggunakan hot plate. Suhu dinaikkan sedikit demi sedikit, mulai dari 100, 200, hingga pada akhirnya mencapai suhu 238. Setelah beberapa saat, kita dapat mengamati ada sedikit embun seperti embun pada labu Erlenmeyer yang menunjukkan proses sublimasi sedang terjadi. Ketika suhu sudah mencapai 238, kita bisa hentikan proses tersebut. Kita dapat mengambil labu Erlenmeyer dan tabung sentrifuge tersebut. Kemudian inilah penampakan dari kafein murni hasil dari permurnian sublimasi. Setelah itu, kafein dapat kita ambil dengan mengeruknya perlahan menggunakan spatula. Kemudian, kita taruh dalam vial. Dan inilah penampakan dari kafein murni yang berhasil kita ekstrak, isolasi, dan murnikan.